Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salatullahi ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Hadratul tarawih wal mukarramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, khususnya al-mukarramah, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, Ibu Haji, Ibu RW, Ibu RT, Ustazah, segenap ibu-ibu walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak akan rasa hormat tadi yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama, tidak kata yang pantas untuk kita ucapkan, tidak kata yang terindah selain kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillah yakin atas limpahan rahmat nikmat hidayah dari Allah, walaupun dalam keadaan hujan rintik dingin tidak mengurangi rasa semangat untuk memperjuangkan agama Allah, hadir di setiap Sabtu kami. Insyaallah hadirnya Ibu akan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan di dini wa dunya ila daril jannah. Amin. Salawat beriring salam senantiasa berlimpahkan tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita menikmatnya, khususnya kaum ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah suatu saat nanti pun bisa segera berkunjung ke Baitullah, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Bisa ziarah makam Rasul. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul, dan suatu saat nanti harapan doa kita benar-benar akan berjumpa beliau, mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya Ibu? Alhamdulillah luar biasa, Allah karyas. Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur, diberi hidup yang bahagia, istiqomah, berkah. Anak-anak, cucu-cucu kita, putra-putri kita, mudah-mudahan Allah jadikan cucu putra-putri kita yang salih-salihah, yang satu saat memastikan mengajak menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan semuanya berkah di bulan Rajab Sya'ban, bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kira-kira bertemu Ramadan baik? Agak tahu ya, subhanallah. Tapi mudah-mudahan dengan kita doa pertama, kita doa bersama, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan pertama ini yang sebentar lagi, Bu ya. Dan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita
sallallahu alaihi wasallam wa suwajwat bitu'ahi wa yutirfa'il haqqa syarif wa khudana ya'amulina syarifina syarif wa syarif wa jami'i awliya wal kitabil qarabina masyaykhina khususan ila hadrati syekh Abdul Qadir Al-Jailani khususan ila sayyidatina Abi Bakr Muhammad Syara'an radhiyallahu anhu sahabatul muhajirin al-ansar khususan ila sahabat Rasulullah ajma'in khususan ila akhwanina muslimin wal mujahidin fi Palestin Muhammad bin khususan ila awamin awliyaillah dan masuk ila al-maghrib khususan ila syekhina al-kiram Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Ma'an wa khususan ila Bahaji Misal bin Suhaib Syekh Abdul Hamid wa khususan ila Muhammad Hasan bin Abdul Sri wa khususan ila awamin al-jamaah wa khususan ila awamin al-qaryah wa khususan ila al-hudur ila muslimin al-muslimat wa mu'minin al-mu'minat al-ahya minhum al-amwat khabarallahu lahum wal-fatihah a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya wal muslimin amin. Jemaah yang dirahmati Allah, tak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-18 dari bulan Ramadan. Insya Allah sudah puasa gue. Insya Allah. Mama Rica udah puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat karena Allah satu hari akan menyelamatkan siksa. Dengan amalan-amalan kebaikan di bulan Rajab ini dilipat gandakan jadi 70 sampai 700 ya 70 sampai 300 ada yang ngomong bahkan sampai 700. Jemaah yang dirahmati Allah, Rajab menjadi bulan yang sangat mulia. Rajab termasuk bulan yang sangat agung. Mengapa demikian Ibu? Karena ada terjadi satu peristiwa yang sangat sakral, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang tidak bisa diterima dengan akal pikiran kita, tapi akan bisa indah diterima dengan keimanan kita. Rajab menjadi mulia karena ada satu peristiwa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Ibu bertanya, selain memang sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz peristiwa Isra Mi'raj, apa sih di antara penyebabnya Nabi Isra dan Mi'raj? Nabi manusia, tapi manusia bukan seperti manusia. Muhammadul Bashar lakal bashar badua kalian bainal ahjan. Nabi manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Nabi itu ibarat intan, batu mutiara di tengah batu hitam. Nabi seperti manusia, kadang makan kadang makan. Nabi juga manusia, butuh wedok, butuh istri, memanjat, butuh istri. Ya, Nabi butuh istri, butuh.
Ya. Nabi juga pernah mengalami sakit. Sakit ketika jentikanya sakit, ketika mau meninggal dunia, cuma sakitnya 2 kali doang. Ya. 3 jentikanya kena sihir sama menjelang wafatnya Nabi itu sakitnya Nabi. Dan Nabi pun punya sedih, punya senang, rasa senang punya, galau biasa galau. Kalau orang punya duit instan galau, punya sedih punya. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj bulan Rajab ini juga terkenal dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Ini sebab menjadi di Isra Mi'rajkan Nabi. Kenapa Nabi sedih, Ibu? Nabi sedih kenapa, Ibu? Luar biasa perjuangan Nabi, Ibu. Periode Mekah Nabi berjuang luar biasa, intim, selalu dihalau, dimusuhi, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan ingin dibunuh. Jadi waktu itu masih minoritas, periode Mekah, pendukungnya masih tampak. Luar biasa perjuangan Nabi, berat. Cuma ada 2 orang, ya Ibu, ada 2 orang yang selalu, mensupport Nabi dalam memperjuangkan agama Allah, menyebar ketauhidan. Ini selalu membela, bahkan tidak hanya dengan tenaga pikiran, hartanya, bahkan nyawanya. Siapa yang selalu mendampingi Nabi yang pertama? Istri tercinta. Siapa? Siti Khadijah. Luar biasa Khadijah ini. Janda, tapi kaya raya. Jadi Khadijah ini adalah saudagar yang sangat kaya raya. Pada waktu itu dia termasuk orang terkaya di Mekah ini. Hartanya ia habiskan, subhanallah, hartanya habis untuk mensupport, membela perjuangan Nabi, Ibu. Jadi Nabi dimodalin sama Siti Khadijah. Bu, asik kalau ada wanita ini, Bu, modalin suaminya, Bu, ada nggak? Luar biasa. Luar biasa ini Khadijah. Hartanya habis untuk perjuangan Nabi. Ya, tidak sering ya dihujat, bahkan dimusuhi. Dan satu ketika Siti Khadijah sakit, Ibu, meninggal dunia. Bayangkan, orang yang kita cintai tiba-tiba gak ada. Dia mensupport, dia membela, kemana-mana selalu bersama. Jangankan hartanya, nyawanya pertaruhkan untuk perjuangan Islam. Bidadari surga satu adalah Siti Khadijah, nanti kepalanya bidadari surga. Subhanallah, mudah-mudahan Ibu akan bertemu ya Siti Khadijah nanti. Subhanallah, amin ya rabbal. Luar biasa ya. Lagi cinta-cintanya Nabi, lagi senang-senangnya Nabi sama Siti Khadijah, bersama memperjuangkan Islam dengan hartanya, dengan tenaganya, pikirannya, bahkan nyawanya. Dipanggil memang ya, dipanggil oleh Allah. Kayak apa sedihnya Nabi, Ibu. Lalu ada satu lagi, masih siapa pamannya? Abu Thalib. Bahkan
Subhanallah. Pamannya, siapa berani memusuhi Nabi maka harus berhadapan dengan dulu. Kata pamannya. Subhanallah, begitu cintanya paman Nabi. Pun demikian Nabi begitu cintanya kepada beliau. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, ibu pamannya dipanggil oleh Allah juga. Bahkan pamannya belum beriman. Ini yang sangat membuat Nabi sedih. Ya, sudah dicabut belum keadaan beriman. Ya, luar biasa sedihnya Nabi, maka dihibur oleh Allah. Ya, bahasanya tidur yang diperlihatkan, sekarang dihibur, diperlihatkan. Oh, lagi sedih, lihat duit banyak sekali. Ya, gimana? Lagi sedih, tiba-tiba jalan-jalan yang jaga sama suami ngomong apa jadi beli duitnya banyak. Senang gak? Senang. Subhanallah. Maka dari menjadi sebab di antaranya adalah kesedihan Nabi ditinggal istri tercinta Siti Khadijah, pamannya Abu Thalib. Maka Nabi diberangkatkan, dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, tercantum diabadikan oleh Allah dalam suratul Isra. Suratul Isra. Isra itu maknanya perjalanan. Ya, harus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna utawi iki iku surat Suratul Isra. Utawi Suratul Isra iku makiyatun dan surat temurun. Illa wa in kadu ayatimunaka, kejaba ayat wa in kadu ayatimunaka tatmin al-ayatil al-thaman. Moco surah itu seayat al-thamana ini wolu. Jadi surat Al-Isra artinya adalah perjalanan. Isra Mi'raj tadi ya, perjalanan Nabi pada waktu malam. Ternyata surat Isra ini diturunkan di Mekah, berarti sebelum hijrah. Kecuali ayat wa'ikadu, ayat digunakan, dan 8 yang lainnya. Mi'atunya ibu 100 wa asru ayatin lan 10 ayat awamina asrota ayatan utawa 11 ayat. Ada yang mengatakan 110 ayat, ada yang mengatakan 111
ngaji doa nyebut asmane Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah Ar-Rahman datang pariwas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifatnya Gusti Allah Ar-Rahim datang pariwas asih ing dalem akhirat loro. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah enggak peduli rahmatnya Allah siapapun dia mau taat atau kagak, dia mau baik atau brengsek, tetap dapat nikmatnya. Dia mau sholat atau kagak, dia mau ngaji atau kagak, tetap dikasih kebaikan oleh Allah. Karena memang Allah gak pandang dulu dia mau taat, dia mau kagak, dia mau pendosa atau dia ahli ibadah, semua dapat nikmat rahmannya. Tapi sifatnya Allah Ar-Rahim khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Di mana? Di akhirat nanti itu. Jadi tenang aja, masih ada rahimnya kan. Allah lebih halus, lebih dahsyat. Tidak diberikan di dunia ini, nanti di akhirat akan diberikan semua itu. Bahkan satu orang penghuni terakhir masuk surga, subhanallah, 10 kali lebar dunia. Dan apalagi itu yang istiqomah Allah perjuangkan agar Allah luar biasa. Subhanalladzi asbahtu nyucake ingsun kelawan maha sucine adalah al-mahdud. Kenapa sih nggak langsung subhanallahilladzi ya, subhanallahilladzi maha suci Allah. Nah, inilah yang namakan kalau kita maju balaghah ada yang namanya kalimat ijaz. Apa kalimat ijaz, Ibu? Kalimatnya sedikit, tapi artinya, pengertiannya, maksudnya banyak, Ibu. Umpama ada orang bakalan, betul? Itu di rumah ada kulkas, ada motor, ada duit 1 miliar di lemari umpamanya. Cukup yang punya rumah tolong, nggak usah pakai tolong, motorku keluarin, tolong, mobilku keluarin, ya, tolong motorku keluarin, tolong mobilku keluarin, tolong duitku selamatkan, kelamaan untuk kebakaran semua, betul? Cukup tolong, sama, nggak usah pakai subhanallah, langsung subhanallah. Ini namanya kalimat ijaz secara balaghah. Kalimatnya sedikit tapi maknanya luar biasa banyaknya. Beda dengan kalimat itnaf. Ada 3. Itnaf kalimatnya banyak, ya. Itnaf kalimatnya banyak, juga maksudnya banyak, Bu. Ya, itnaf kalimatnya banyak, maksudnya sedikit, Bu. Contoh, orang mau utang, Bu, dermimit, merayunya mau terus, betul, Bu, tapi ujung-ujungnya mau utang. Udah gitu aja, merayunya luar biasa sampai nangis, ya. Segala apa diomongin ujung-ujungnya mau utang. Kalimatnya tadi banyak, cuma tujuannya cuma satu, mau utang. Beda yang ketiga, pesawat, kalimatnya sama, panjang, juga pengertiannya sama, sesuai. Ijaz yang paling, ya, masyhur
Apa kalimat ijaz? Kalimatnya sedikit, pengertiannya, artinya luar biasa, detil. Tanzihun, maha suci, tak tanzihun. Tegese iku nyucikake, mensucikan dan Allah. Jadi ada dua faedah. Biasanya ketika melihat sesuatu yang takjub, heran kan? Gumun kan? Misalkan tiba-tiba ada pemandangan indah, pasti ibu subhanallah, ya kan? Tiba-tiba melihat umpama ada perempuan cantik banget, subhanallah, pasti berstasil. Takjub itu. Jadi ini peristiwa Isra Mi'raj ini maha dahsyat, luar biasa, yang tidak bisa diterima dengan akal, tapi keimanan yang akan bisa menerima. Kalau kita yang mengucapkan subhanallah, berarti kita memuji Allah dengan keagungannya, dengan kesempurnaannya, dengan kehebatan Allah. Nah ini Allah menaruhkan kesuciannya, Allah bertaruh kesuciannya, berarti ini luar biasa. Peristiwa dahsyat. Maksudnya apa? Maha suci Allah. Allah suci dari kekurangan, Allah suci dari kelemahan, Allah suci dari tidak kemampu. Asra, lanjut Bu ya. Asra kamis laporake sokoran lagi Allah bi'abadihi kelawan kaulanilan biladi Muhammadin rumahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini melaporake kapan? Ing dalam waktu bengi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kepada hambanya. Jadi Nabi di sini jalan sendiri apa? Tinggal naik aja. Nabi tinggal naik aja. Tinggal Bu, Pak Ustaz tanya, semut semua Bu, semut semua bisa menangkap? Enggak, sendiri nggak bisa seru-seru. Bu, semut seruan ke Mekah sendiri nggak bisa, tapi semut seruan bisa ke Mekah karena nempel di baju ibu, ngumpet di saku ibu, nyampe ke Mekah. Bu, logikanya seperti itu. Bu, bisa dimengerti? Subhanallah. Nah ini Allah yang ya, Allah yang berbuat. Makanya di pertama sudah tasbih maha suci Allah dari ketidakmampuan, dari kekurangan, dari kelemahan, untuk memperjalankan atas hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang mengatakan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj hanya dengan ruhnya saja. Ada pendapat yang seperti itu. Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dengan ruhnya saja ada. Kalau jasadnya aja berarti mati, ya nggak mungkin. Tapi jumhur ulama ahli tafsir memilih Nabi di Isra Mi'rajkan dengan ruh dan jasadnya ini. Maka Allah memakai kata bi'abdihi. Allah mengatakan hamba, satu kesatuan itu. Kalau Allah mau memperjalankan Nabi dengan ruhnya,
Kalau cuma ruhnya, niscaya lafalnya cuma biruhi dengan ruhnya. Kalau dengan ruhnya saja, pocong yang berangkat ibu. Ya. Yang Isra Mi'rajnya ruhnya saja pocong, berarti yang berangkat kok pocong. Kalau cuma yang Isra Mi'raj ruhnya saja berarti pocong. Kalau cuma jasadnya mati berarti nggak mungkin. Makanya jelas bi'abdi, satu kesatuan ruh dan jasadnya Nabi di Isra Mi'raj. Ibu, yang pertama Allah memakai kata hamba kunil. Allah mau bilang ini kesayanganku. Bu, ibu ngaku hamba Allah bukan? Bu, ngaku hamba Allah bukan? Kita ngaku hamba Allah ibu, betul? Kita ngaku hamba Allah, tapi apakah Allah sudah mengaku kita sebagai hambanya? Subhanallah, belum tentu. Kita mengaku hamba Allah, tapi apakah Allah sudah mengaku kita sebagai hambanya? Kita masih sombong, kita masih iri, kita masih dengki, kita masih prasangka buruk, kita masih benci sama tetangga, ya umpamanya. Bagaimana mau menjadi hamba Allah? Bagaimana mau menjadi hamba Allah? Dalam hatinya masih bersarang sifat iri, dengki, prasangka buruk, ujub takabur, sombong. Boleh kita ngaku hamba Allah, tapi apakah Allah sudah mengaku kita sebagai hambanya? Subhanallah, Allahu Akbar. Belum tentu ibu, tapi mudah-mudahan Allah ridho ya. Tapi subhanallah, legalitas khusus, bu, ya, legalitas khusus dari Allah. Nabi dipanggil oleh Allah, abdihi, ini loh hambaku. Legalitas khusus dari Allah, Nabi dipanggil, ini hambaku. Subhanallah, luar biasa pengabdian Nabi ketika sudah mengabdi sama Allah, beribadah ibu. Nabi kurang apa? Rahmat gak kurang-kurang Nabi. Ya. Dosa Nabi sudah dimaksud. Dosa Nabi dimaksud. Nabi derajatnya paling tinggi, surganya paling indah, paling tinggi Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi sudah beribadah, itu ya. Nabi kalau sudah beribadah kakinya sampai bengkak-bengkak itu. Nabi kalau sudah beribadah kakinya sampai bengkak-bengkak. Ada ibu-ibu semua yang kalau ibadah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada ustaz asam urat. Ya. Ada ibu serua kalau ibadah bengkak-bengkak ustaz tapi asam urat. Subhanallah. Nabi kalau sudah ibadah luar biasa sampai kaki pantas Allah memberi predikat legalitas khusus hamba di abdi. Ini tafsir jalan. Kalau kita kupas satu ayat aja kan bakal selesai. Subhanallah. Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad dengan ruh dan jasadnya sudah jelas di abdi. Maka Allah dengan lafaz Subhan mensucikan Allah sekaligus menolak orang-orang yang ingkar terhadap kekuasaan Allah. Itu persis ibu melihat sesuatu yang takjub, ibu akan bilang Subhanallah. Ya, ini apa loh kata Allah? Masa sih kamu gak percaya? Gitu kata Allah, bahasanya seperti ini. Lailan ing dalam waktu bengi, ing dalam waktu bengi nasbu, lafalailan nasbu yang ibutin nasobati, malam terfi ing atase dadi torok, wal isra'u lailan ing dalam. Kapan peristiwa Isra
ibu al-isyaratu awe isyarah ditanwini kelawan nakiroe lain awe isyarah ila taklili muddati mari sedikit monsone lain. Jadi lailan pakai nasab menandakan nakiroh. Apa faedahnya? Taklili muddati, taklilus saat, sangat menyedikitkan waktu, bukan al-lail. Kalau al-lail satu malam, tapi kalau lail pada suatu malam ibu. Kalau satu malam terlalu lama ibu, makanya pakai lailan masih nakiro. Apa faedahnya? Rahasianya menunjukkan makna waktu yang sangat sedikit. Ya, nanti ada kisah. Bidal masjidil haram, Abu Sakin masjidil haram, ay makata tegese masjid kalau ing Mekah, yaitu area Ka'bah sekelilingnya. Ini namanya Masjidil Haram. Udah pernah masuk? Bu Ustazah sini? Insya Allah besok kesononya. Bu Udeh, Bu Ustazah, insya Allah berangkat. Bu Jimmy, udah ya? Insya Allah berangkat. Bu Haji berangkat lagi ya? Insya Allah semuanya berangkat nih. Bareng-bareng ya. Jangan lupa baca Ustazah. Subhanallah. Jadi Masjidil Haram dia diistimewakan oleh Allah, makanya tidak berdekat. Ya, sholat di sana 1 rakaat 1.000 rakaat. Coba kalau di sini sholatnya berapa tahun? Ya, makanya cepat ke sana. Subhanallah. Ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Baitul Muqaddas itu ke Baitul Muqaddas Palestina yang sekarang menjadi rebutan Zionis Israel. Jikalau diukur dengan perjalanan kaki, jalan kaki Mekah ke Masjidil Aqsa kurang lebih 2 bulan baru nyampe. 2 bulan baru nyampe, bahkan lebih, hampir 3 bulan. Itu waktu sekejap nanti ya. Jadi Baitul Muqaddas libuti krono adoe Masjidil Haram min saking Masjidil Aqsa. Pada zaman dulu berjalan untuk waktu 2 bulan lebih. Nah ini hanya sekejap. Alladzi kami berkait sopo insun haulahu tinggal kiwetene Masjidil Haram. Haulahu ada yang menafsirkan kena tiga-tiganya. Ya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Palestina. Maka di alam sekeliling. Ya. Atau ada yang memandang Allah dia makan tempat. Isinya ya Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Lalu kami berkali sobat sun haulah tinggal iwetne alladhi Bithimari kelawan buah-buah wal anhari lan biro-biro pengawan. Mekah sampai Masjidil Aqsa. Pada waktu itu kita bayangkan Mekah gersang, tapi sumber minyaknya luar biasa. Jadi rebutan negara-negara dunia sekarang ini. Kurmanya, zaitunnya, makanya ada surat Fatini wa Zaitun. Kenapa Isra Mi'raj terjadi ini? Linuriyahu
supaya menghibur meruhake sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi min ayatina ing setengah pira-pira tanda-tanda kebesaran ingsun aing ajaibi kudratina tegese kegawaane kekuasaane ingsun. Aku bersuara sekali Kanjeng Nabi linuriyahu min ayatina ay ajaiba kudratina. Aku ingin memperlihatkan sebagian ainin di mana bab sebagian baru sebagian. Makanya percaya dulu Abu Bakar As-Siddiq, jangankan itu, lebih dari itu aku percaya. Makanya dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama mempercayai membenarkan peristiwa Isra ialah Abu Bakar As-Siddiq. Min itu di mana hanya sebagian saja. Kekuasaan Allah, kehebatan Allah gak terbatas. Itu subhanallah. Ini baru sebagian alam-alamku, tapi luar biasa dahsyatnya. Nanti di sini luar biasa. Ya nanti agak panjangnya. Nanti ada ayam jago raksasa yang teracaknya dari dalam bumi, kepalanya dihangus. Nanti di langit pertama ketemu siapa? Ini semua ada. Sedikit lagi gue. Subhanallah. Jadi Allah, tujuan Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran aku. Karena Nabi yakin, Nabi bukan nggak yakin. Ya, selain untuk menghibur juga subhanallah ya, memang tujuannya adalah untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang tanpa batas. Ini hanya sebagian kecil saja. Inna saktamana Allah wa ya Allah ibu as-sabir dan kami dan al-basirudul dan al-wasqodur ayla alimu tegese dan kami ngerti kami deneni di akwalin nabi kawan pengucapai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi lan penggaweane Kanjeng Nabi fa'an'ama paling nikmat sapa Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi bil Isra'i dan Isra'ake. Ya Allah tahu atas ucapan dan pekerjaan Nabi, atas kehendaknya Kanjeng Nabi, keadaannya Kanjeng Nabi pada waktu itu Allah tahu, sehingga Allah Isra Mi'rajkan Kanjeng Nabi al-mustabili ala istimalihi. Sedikit lagi, al-mustabili kang mampu apa Isra Mi'raj ala istimalihi ngatasé kumpule Kanjeng Nabi bil anbiya'i kelawan piro-piro nabi. Subhanallah, Nabi bertemu seluruh para nabi, dibaiat menjadi pemimpin para nabi, ngimamin sholat. Kan waktu itu belum ada surat lima Ustaz, tapi sholat khusus yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sebelum Isra di Baitul Maqdis di Palestina itu semua para nabi berkumpul itu. Subhanallah. Ya. Wa ujihi lan munggai Kanjeng Nabi ila sama imari langit, dan naiknya Nabi ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha, Mustawa, berbicara. Bahkan ada hadis berhadapan langsung dengan Allah, sehingga diteruskan waru yati ajaibil malakut lan ruh kegawaane keajaibane alam keraton. Subhanallah, luar biasa dahsyat. Wa munajatihi lan mulia munajate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Allah, dan bicaranya langsungnya
Maka tadi ayatnya diwarnai dengan subhanallah. Subhanallah ini. Pada hakikatnya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah untuk meyakinkan, ya, sekaligus ujian, bahkan tidak sedikit bahkan banyak. Ketika setelah mendengar ini cerita ini, Nabi bercerita dihina. Bohong jangan terlalu, Muhammad, Abu Jahal. Bohong boleh, tapi jangan terlalu. Bahkan ada yang meledek. Ya, orang kafir mulai semangat, ada yang meledek. Coba kamu angkat kakimu, Nabi diangkat oleh Nabi. Coba yang satunya, Nabi jangan. Diledek begitu toh. Tuh datangin Ali, suruh kaki Nabi, orang yang meledek ini datang nama Ali dibebaskan. Lehernya yes. Subhanallah. Jadi ini mukjizat perjalanan Isra Mi'raj itu sendiri adalah mukjizat yang sangat luar biasa, ya, yang tidak